Tiga hal sumber masalah kehidupan itu ada tiga hal. Satu, dia berpaling dari Allah. Berarti kalau kita tidak ingin banyak masalah atau masalah kita diselesaikan, satu, dekati Allah, lakukan perintah-perintah Allah. Yang kedua, karena muasyarah, hubungan dengan orang tua tidak baik. Yang ketiga, hubungan dengan saudara tidak baik. Yang keempat, mungkin kita terlilit riba. Yang kelima, karena kita zalim. Yang ketiga, masalah karena memang SDM-nya segitu. Wong SDM rendah, dia apa-apa no ya tetep angel. Ustazah, saya itu seperti ini ustazah, seperti ini ustazah, seperti ini ustazah, seperti ini ustazah. Dengarkan. Setelah dengarkan, kasih resepnya. Satu, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Hubunganku dengan Allah baik-baik saja. Oke. Berarti sholat baik, tahajud baik, Senin Kemis baik, baik semua. Alhamdulillah. Berarti hubunganmu dengan Allah baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Bagaimana hubunganmu dengan mertua? Loh, orang tua dan mertua itu mana yang lebih didahulukan, Ustadz? Ada yang bisa bantu jawab? Mana yang didahulukan, orang tua atau mertua? Ada yang memilih orang tuaku dulu karena yang melahirkanku. Orang tua itu ada tiga. Satu, orang tua yang melahirkan kita. Dua, orang tua yang memberi anaknya kepada kita. Tiga, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Tiga ini adalah orang tua kita. Derajatnya sama. Tapi kan mertua itu bukan orang yang melahirkan kita, Ustadz. Apakah kita harus berbakti kepadanya? Iya. Karena mertuamu yang melahirkan suamimu dengan taruhan nyawanya, dengan taruhan darahnya, anaknya dibesarkan, TK di sekolah ke, MI di bandani, sanawiyah di pondok ke, aliyah sampai kuliah di pondok ke, berhasil kerja oleh penggawean duit, terus nikah karo awakmu, anake bokpek, gajine bokpek. Orang tua suamimu, mertuamu yang membesarkan dari kecil gak bokei opo. Lah ini masalahnya. Bukti bahwa derajat orang tua dengan mertua sama itu satu. Suamimu ketika menikah denganmu itu sudah terjadi nasab yang namanya musoharoh, ikatan musoharoh menantu dan mertua. Ikatan musoharoh menantu dan mertua itu tidak bisa diputuskan dengan perceraian. Contoh, sampean nikah karo bojo, maka sampean demek mertua lanang itu wudunya tidak batal. Paham ya? Seandainya terjadi perceraian, kemudian mertuamu nikah denganmu, tidak dibolehkan secara syarat, haram selamanya karena statusnya sudah orang tua. Ketika terjadi perceraian, suamimu sudah tidak di situ. Saat wudhu pun mertuamu nyentuh, bersentuhan tangan misalkan, itu tidak membatalkan wudhu, bahkan sudah cerai. Bisa dipahami? Berarti hubungan anak dengan mertua ini sangat luar biasa sekali. Makanya orang yang masalahnya diberi oleh Allah, kehidupannya bermasalah, dia biasanya bermasalah kepada kedua orang tuanya. Bermasalah dengan mertuanya. Dua orang ini sekali kita punya masalah dengannya, Allah memberikan masalah dengan kita. Lah piye carane? Bahagiakan orang tuamu, hidupmu bahagia, bahagiakan mertuamu, hidupmu bahagia. Kamu menyempitkan kehidupan orang tuamu, tidak pernah bantu, tidak pernah apa, mertuamu tidak pernah bantu, tidak pernah apa, maka kamu akan disempitkan kehidupanmu. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Ki kok mau meneng ki mikir apa terakhir? Kalau orang tua kita masih hidup, ini kesempatan kita. Orang tua kita masih hidup, itu jalan untuk menuju keberkahan, jalan untuk menuju kesuksesan, bahkan jalan untuk menuju surga, itu masih terbuka untuk kita. Sangat mudah. Tapi wong jenenge wong
nek cek perawan duwe cita-cita birrul waliden, gak sah kuatir mbok pak sok ben tak rumat aku, sok ben tak penakno aku nek cek perawan. Tapi nek wis kadung rumah tangga dicoba karo Allah, seneng anak bojo luwih gedhe tinimbang seneng neng wong tuwa. Bu, misalnya jenengan anaknya sakit, Mas Arif sakit Bu Ifah, kira-kira jenengan ngoten niku ya saged tilem napa mboten? Mboten, wong anak sing lara. Diwalik wong tuane sampean sing lara, ngoten niku anak saged tilem napa mboten? Aneh sing ngorok pisan. Ya Allah. Lho, ana lho ibuke teng rumah sakit. Ibuke teng rumah sakit. Ngoten ku anake teng dalem. Pak De Pak Lek padha tilik, tangga-tangga padha tilik, ponakan padha tilik, Kak. Iya, Mas. Lah kabare ibuke sampean ning rumah sakit. Iya. Lah sampean kok ning omah? Lah yo kabeh-kabeh kok rono, kabeh-kabeh kok rono. Lah sing ngrumat sapine sapa? Wong tuwa ijek bejaji sapine. Iki tanggane sampean nek sing model ngene iki. Nek sampean ra ngarah sampean. Guru kok guru. Digugulan di apa nek ustaz, wis ora mungkin. Bahagiakan orang tuamu, hidupmu akan bahagia. Nek sampean kepingin ditata karo Gusti Allah uripmu, aja mikir uripmu, nata uripe wong tuamu, engko uripmu ditata. Ini bukan teori, yakin, diyakini, dipraktekkan. Coba hari ini apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Senyuman. Aneh sing nguri doa. Habis subuh tadi Ustaz doa. Oke, itu dicatat oleh para malaikat, itu dicatat oleh Raqib Atid, itu disaksikan oleh dunia seisinya. Doamu akan sangat berarti untuk kedua orang tuamu. Oke. Itu doa. Selain doa, ini babnya muasyarah ya. Muasyarah itu bersinggungan, muasyarah itu berkaitan, muasyarah itu pertemuan, itu muasyarah. Selain doa, apa yang minggu ini kita berikan kepada kedua orang tua kita? Ada yang uang. Kok padha meneng gak ning sing ngekek ya ning sing. Oh, seminggu iki aku ora ngekek ya apa-apa. 1 bulan ini apa yang kita berikan kepada orang tua kita? Hadiah apa yang berikan kepada kedua orang tua kita? Wah, 1 bulan, 1 tahun. Orang tua itu mudah kok. Ibu pangapunten, Mbak pangapunten. Nek anak karo wong tua dikei dhuwit 1.000, nak iki lho 1.000 ketok napa mboten kira-kira? Ketok wong sing ngekei, wong tua sing nerima anak 1.000. Kurang napa mboten? Kurang wong anak. Wong tua ngekei anake 3 juta. Nduk, ki lho dhuwit 3 juta nggo urip-urip karo bojomu, masa kok ngulang terus ya ono ya kene kok perjalanan adoh terus. Iki lho nggo modal apa-apa 3 juta. Diterima napa mboten karo anak? Diterima. Kurang napa mboten? Kurang. Cek ditakokno. Mbok lah nguritan sawah wi mbok kekno sapa mbok? Astagfirullah, astagfirullah. Diwalik saiki, wong tuamu mbok kei dhuwit 1.000. Mbok iki mbok dhuwit 1.000 mbok. Kira-kira diterima napa mboten? Diterima tapi karo nangis. Lah sampean wis cukup to, Nduk. Butuhanmu wis luweh-luweh to, Nduk. 1.000. Saya pernah 2007 tanggal 25 Ramadan, itu hari yang bersejarah. Kenapa hari yang bersejarah tahun 2007 tanggal 25 Ramadan? Karena saat itu saya baca hadisnya Rasulullah bahwa siapa yang memberikan hadiah untuk orang tuanya di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan keberlimpahan 1 tahun setelahnya dari hadiah itu. Aku takok bojoku, "Dik, neng rekeningnya neng duit piro, Dik?" "Piro Mas? 300.000. Ijek Mas soalnya gue duwe anak." 2007 Ramadan saya belum punya anak karena baru nikah 2,5 bulan. Rejeb ruwah poso 2,5 bulan. Eneng duwe anu Mas 300.000. Lah enten apa?
iki emas sak gram sing paling murah regane piro? Yus benjing to tangklet ya wis sesuk cukup kabeh 300 dicukup kabeh. Terus tangklet ning toko Warsam Bungkal. Toko emas. Emas ali-ali sing paling elek sak gram piro? Dijawab karo bakul tokone 120.000. Alhamdulillah jek duwe sisa. 120.000 tak belikan ali-ali sing 120.000 dibeto mantuk. Malam setelah tarawih kula paringi mbok iki lho ali-ali. Tapi mboten kathah mbok sak gram. Nangis guguk-guguk. Kula dirangkuli lah kowe wis duwe dhuwit akeh to piye to le kok ngekeki mboke 120.000 iso nangisno wong tuwa. 2008 ekonomi saya masih biasa, ya tak tukokno sak gram neh, berarti tambah 2 gram biasa. Tahun 2000 sekian, kalau paringi duit 3 juta, tasik nangis, 3 juta nangis. Bareng kula berangkat nih umroh, tambah nemen guguk-guguk. Ya Allah le, lah kok gue mikir nomboke sampai kaya ngene ngoten. Setelah tahun 2013-14 niku plek kula rutin paling sidik 1,5 juta, kadang 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, gak nangis. Tahu tak kayak 10 juta gak nangis. Ya kok gak tambah gak nangis ki piye? Tahun 2017 kemarin tak daftarno haji reguler, gak nangis. Winginane kula daftarne haji plus tahun ini berangkat 270 juta, gak nangis. Kok tambah angel nangis wong tuwa. Karena biasa. Lah, kemarin itu ponakane bapak meninggal, Siti Haji. Ponakane bapak meninggal. Jadi anaknya Pak Lik niku meninggal jam 8:30 pagi, anak-anak ngaji semua, yang ustaz-ustaz ngajar semua, pondok sepi hanya ada saya. Niku kula nderes, mboke niku riwari. Kula tangleti enten apa lho, Mbok? Goleki kangkang lho, tak kon ngeterno, tak ziyah. Lho yo ngaji to, Mbok. Lah sapa? Monggo kula mawon kula terni. Tak terni numpak sepeda motor, soalnya aja numpak mobil dandar ratane didandani. Kalau gonceng sepeda motor dirangkul nangis sak dalan-dalan. Ya Allah le, sibukmu kaya ngono, kowe jek ngopeni mboke. Ternyata goncengno iku lho iso nangisno wong tuwa. Nek kira-kira mbokmu ngoten niku sampean kek ya apa kira-kira nangise kek ya apa? Kalau dek duit berarti cek level terendah. Sakniki mboke niku gampang. Pokoknya setiap sore pagi kula temui walaupun 10 menit, 15 menit ketemu tok jejer, tak mek-mek tangane utawa kula dimek-mek gulu kula pun mari nangis. Ternyata apa yang kita berikan kepada orang tua tidak melulu harus materi, tapi apa yang membuat orang tua itu bahagia. Jadi kalau kita ingin hidup kita dilapangkan sama Allah, lapangkan kehidupan orang tua. Maka pertanyaan ketika ono wong uripe ruwet, ketika ono wong uripe sumpek, tanyakan 2 hal dulu. Bagaimana hubunganmu dengan Allah? 2, bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Kalau nggak percaya, dan ini boleh saya sebutkan karena saya sudah minta izin sama beliau, Mbak Hidayah Zahidah, yang punya Zahidah Collection, wali murid sini. Beliau teman saya, beliau pernah terlilit hutang 1,5 M dulu. Rocket Chicken didirikan, Bojonegoro, Ponorogo, Rocket Chicken didirikan. Bisnis dikejar sama Mas Zaki. Mas Zaki itu pegawai pemerintah PNS. 1,5 M nggak selesai. Ketika itu sama Pak Happy Trenggono ditanya 2 hal. Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Nangis, Pak. Nangis, Bu, nangis. Langsung nangis. Kenapa nangis? Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi. Ketidakridhoan terhadap orang tuanya ini menyebabkan Allah memberi kesulitan untuknya. Akhirnya setelah itu coba minta maaf sama kedua orang tuamu, ridho terhadap apa yang terjadi. Karena ibu yang telah didukhul, ibu yang telah dijima oleh ayah, itu adalah ibu yang sebenarnya ibu, walaupun tidak pernah melahirkan kita.
Artinya sudah terjalin hubungan mahram, kita tidak boleh menyakitinya. Nangis, akhirnya setelah itu plek 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 jalan keluar, lunas, nggak ada 1 tahun lunas. Ternyata kelihatannya remeh, tapi hubungan dengan orang tua. Saya punya teman dan mungkin jenengan tahu, tapi tidak saya sebutkan namanya. Dia terlilit hutang 750 juta. Beliau sekarang menjadi tim ekonomi kami. Wis wong gede-gede Jenogoro kenal kabeh. 750 juta. Karena perusahaannya di Bali hancur, kemudian di sini tak tanya, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Perbaiki. Bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Seketika nangis. Karena apa? Karena ayahnya poligami. Punya 2 anak dan 2 adik ini tidak pernah diakuinya. Walaupun sudah terjadi nikah yang sah dan punya 2 adik. Saya katakan ketika itu, cari adikmu, cari ibumu, minta maaf. Kalau memang kamu tidak bisa berbakti lewat uang, tidak berbakti lewat waktu terhadap ibu yang kamu anggap menyakiti ibumu, tapi orang tuamu telah menikah dengannya, kamu minimal mengakui dia adikmu dan ridhokan, doakan, urusanmu dibuat mudah sama Allah. Dicari di Mojokerto, ketemu, minta maaf, apa yang terjadi? Belum ada 6 bulan, hutangnya selesai. Ternyata orang yang durhaka kepada orang tuanya, mertuanya, itu diberi kesulitan oleh Allah. Maka coba angan-angan bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Tapi panu to Pak Yai, aku ki mbek wong tuwa ki piye? Lah piye? Aku pokoknya mau ngrumat, gak siap aku ngrumat. Soalnya ngurmat wong tua kuwi ya mesti kena masalah. Sampai ning media Bojonegoro winginane ana status, "Bro, dongakno muga-muga aku ndang iso gawe omah dhewe." Ternyata melok maroto kuwi abot. Ngene salah ngono, salah, dongakno bro muga-muga iso gawe omah dhewe. Neng ngisor komentar ratusan komentar tak waca, "Ya bro, aku tahu ngalami." Pancen melok wong tua karo maratuwa ki kaya neraka. Abot sanggane. Ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, hari ini saya merawat 2 orang tua saya. Mertua saya rawat, ibu saya rawat. Yo tak guyoni, gak pengin melok anak liyane. Ora. Gak pengin melok mbak, ora. Ning kono paling gak patek kopen. Yo tak, yo pancen. Iya. Karena apa? Kalau semua anak punya perasaan tidak ingin merawat orang tua, maka nanti orang tua itu akan menjadi masalah bagi bangsa dan masalah bagi anaknya. Maka ini cita-cita kita itu mestine nek iso ngramut wong tua. Pertama, derajat paling apik niku ngramut. Tinggal 1 rumah, merawat, membahagiakannya, itu derajat yang pertama. Tapi aku to Pak Yai. Aku yo pingin ngerawat ngono ki, yo pingin tunggal sak omah, tapi nek karo aku ki tukaran terus. Yo masalah terus. Sampai nek kepingin ngeramut wong tua, mesti duwe masalah. Tapi kesalahane sampean perkara ngramut wong tua niku diampuni sama Allah. Kenapa? Karena kesalahan kita dalam konteks melaksanakan taat kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, wis tau sholat, dene kurang khusyuk, dene itu kurang tumakninah, di sepuro Allah. Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua, baktilah, rawat, dene eneng masalah, wong jenenge ngrawat, ya tetep eneng masalah, di sepuro Allah masalahnya. Sampean bangga aku lho, ya hono ya hene karo wong tua ora tau duwe masalah. Ya hono ya hene, alhamdulillah dadi anake pirang-pirang puluh tahun ora tau duwe masalah. Ya ora tau wong omahmu Surabaya, wong tuamu Jenogoro kok. Ya ora ngarah duwe masalah, wong ora tau ngrumat, jenenge duwe masalah wi perkara ngrumat. Sak elek-eleke wong ngrumat iku jek apik. Sak apik-apike wong ngrumat, sak apik-apike wong ora tau ngrumat najan gak duwe masalah, iku asline kurang apik, derajatnya masih di bawahnya sing rawat. Tapi ujiane anak paling mu anak niku wong tua rewel. Tapi kalau kerewelan orang tua itu kita bandingkan dengan kasih sayang kita
Kita melihat orang tua, kita melihat surga, kita melihat orang tua ada kasih sayangnya Allah, kita melihat orang tua ada kasihnya Allah di situ. Serewel apapun orang tua akan terkalahkan dengan apa yang kita lihat ini. Podo karo kita melihat anak kita, pangapunten, Bu, jenengan anake umur 5 tahun rewel, gulung koming jaluk pentol, sampean serengen apa mboten? Mboten. Karena apa? Cinta kita mengalahkan kerewelannya. Sate, Bu, pokoknya sate, aku mau mam nek gak sate, mau mam nek gak sate. Apa yang Anda lakukan? Tukokno sate. Karena apa? Kerewelan anak dikalahkan dengan besarnya cinta kita. Orang tua kita juga sama seperti itu. Cangkeme mbok iki wis kecut le, lha piye to mbok pengin sate? Darah tinggi lho, darah tinggi. Sate darah tinggi. Banget teman, banget. Anak yang merasa orang tuanya, mertuanya menjadi beban hidupnya, itu berarti anak yang cintanya sekecil rahmatnya Allah. Kalau kita ingin tahu sebesar apa kasih sayang Allah terhadap kita, ya lihat kasih sayangmu kepada orang tuamu. Kalau kita benci orang tua, merasakan orang tua sebagai beban, berarti Allah akan membebani kehidupan kita. Makanya nek duwe masalah, selesaikan dulu masalahmu dengan Allah, kemudian selesaikan dulu masalahmu dengan orang tua. Tapi wong tua yo dicoba, anak dicoba rewele wong tua, tapi rewele wong tua itu akan mudah kita lewati kalau kita merasa sangat besar kasih sayang kita. Tapi wong tua dicoba karo Allah. Apa wong tua nek dicoba karo Allah? Cobane sing rumat bendina, sing ngumbah-ngumbahno, sing nyelitekakno, sing ngresiki omahe, sing masakno, sing ngekeki kopi, bendina ngekeki dhuwit 10.000 kilo mbok, nggo jajan kilo Pak, nggo rokok bendina, ngoten niku karo dulurmu Surabaya sing ben ulang ngekeki dhuwit 400.000, gak melok ngumbahno, gak melok masakno, ben ulang ngekeki dhuwit 400.000, sing diketokno mbokmu iku sing rumat apa sing Surabaya? Iki katoke pengalaman kan. Dan ketika wong tuamu muni Surabaya kuwi kita ridho. Ora usah protes, Mbok. Mase lo mek apa? Mek apa? 400.000 tok bener aku ya iso. Jajan kon ngumbah-ngumbahno, kon ngepelno. Kita ridho. Alhamdulillah, ya mbok pancen mase ku apik tenan, alhamdulillah. Ki kok gak patek cocok to modele. Wong tuwa lagi kok sawah bar ndaut, sikile iki linetok tapi wis garing, wong perjalanane rada adoh. Sampean ngepel sret ijek ning banyune dadak perasane jek garing langsung munggah nyek nipet Pak ning apa to nduk sikilmu lho bar tapel Pak bar tapel wong tuamu iso terus ning gone tanggane anakku saiki lho wani karo aku ngene salah ngono salah mbah anakku sing liya-liya ya ora kaya kuwi kok ndilalah Gusti Allah nekdir kok sing rumah aku kok ya sing kuwi sabar ridho Allah akan menggerojok kita dengan rahmat dan kasih sayangnya Allahumma amin. Mulane wong Jawa dik ben eneng unen-unen sing edek mambu tai sing adoh mambu wangi. Sing adoh iku mbuh piye-piye lah 250.000 sak wulan rame apa-apa wangi. Nek sing edek pira-pira lak masih 2 juta sak wulan tetep mambu ridho dan ikhlas Allahumma amin karena kita tahu pintu surga ada di situ. Oke, yang pertama nek eneng wong teko ning ngene sampean kok sambat kesulitan hidupnya, yang kita tanyakan pertama apa? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Yang kedua bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Itu pasti berpengaruh. Yang kedua qati'ur rahim.
Apa itu qati'ur rahim? Orang yang tidak rukun sama dulur, memutus tali persaudaraan. Gak rukun karo dulur, gak rukun karo pakde, qati'ur rahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang meminta kalian untuk berbuat baik kepada arham. Rahim, Allah menitipkan nama asmanya Rahim kepada kita. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita. Kita baik sama saudara namanya silaturrahim. Kita buruk hubungan kita sama saudara namanya qati'ur rahim. Orang yang memutus tali persaudaraan. Biasanya Allah memberi beban, kesulitan kepada kita itu karena untuk mengingatkan dia sing apik karo dulur. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, ibu-ibu, mbak-mbak. Hari ini kita lihat survei membuktikan 75% masyarakat kita itu terlilit hutang rentenir. Apalagi 2022 ini marak istri dibawa orang karena pinjaman online. Perkara bojo ora ngerti, trimo modal NIK KTP, wis iso pinjaman online, dinggo macak, dinggo glowing. Akhirnya terjadi perceraian. Rahim itu siapa? Rahim itu orang yang menyebabkan datangnya rahmat kasih sayang Allah. Siapa? Saudara kita. Kenapa wong kok sampai terkena rentenir? Karena dia tidak baik sama saudaranya. Dolan yang dulur ora tahu, ngomong karo dulur ora tahu, weanan karo dulur gak tahu, sopo-soponan karo dulur gak tahu, dolan pisan utang. Kira-kira diutangi napa mboten? Mboten, wong ora tahu dolan pisan. Mulane akhirnya terus utang rentenir. Ini yang terjadi hari ini. Qati'ur rahim ini sumber kesulitan. Makanya dulu ada orang yang pergi haji, tapi orang Mekah. Orang Mekah pergi haji, hajinya nggak lama, hanya 6 hari. Karena 3 hari untuk memenuhi syarat rukunnya, 3 hari untuk ziarah dan lain sebagainya. Hanya 6 hari. Tapi orang ini punya uang 10.000 dinar. 10.000 dinar. Kalau 1 dinar itu 4 gram emas, 1 gram sekarang berapa 1 gram? 901. Wis gampangane 1 juta ngono wae. Kalau 1 gram 1 juta, kalau 4 gram berarti berapa? 4 juta. 4 juta kali 10.000 berarti berapa? Gak kulino ngitung duit akeh. 40 M. Oke, 40 M. Aku duwe duit 10.000 dinar kita titipno sapa arep tak tinggal haji, tak titipno anak kok dinggo rebutan, tak titipno. Akhirnya oh ya, saya punya temen yang paling amanah, soleh. Mas, ya kak, aku titip mas, aku harap haji mas 6 hari nggak lama. Ini ada uang 10.000 dinar, colong disimpan. Nanti saya pulang dari haji tak minta lagi. Ya gak apa-apa kak, tak simpen insya Allah amanah. Pergi haji setelah 6 hari pulang. Setelah pulang apa yang terjadi? Orang yang dititipi uang ini meninggal dunia. Mendadak meninggal dunia. Ditanyakan sama anak-anaknya, nggak diwasiati tentang uangku? Tidak pak. Dulur-dulure tidak diwasiati tentang uangku? Tidak pak. Lah terus nek golek 10 dinar keng di 10.000 dinar. Akhirnya orang ini menemui salah satu syekh di Mekah Al-Mukarramah. Syekh, saya menitipkan uang 10.000 dinar kepada teman. Lalu beliau tiba-tiba meninggal tanpa meninggalkan wasiat apapun. Temanmu itu baik atau buruk? Baik, dia amanah, bisa dipercaya dan dia orang soleh. Terus saya ingin menemukan uang saya di mana? Oke, pergilah ke Zamzam. Kemudian panggil namanya orang itu, kamu akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Entah ada suara, entah atau apa, ada petunjuk. Akhirnya orang ini ke sumur Zamzam, ya sahibi aina asyaratu alfi dinari. Wahai temanku, sahabatku, di manakah uangku 10.000 dinar? Tidak ada jawaban. 2 kali lagi dipanggil, tidak ada jawaban. 3 kali dipanggil, nggak ada jawaban. Berkali-kali dipanggil, nggak ada jawaban.
Akhirnya matur sama Syekh Mekah nih, tidak ada jawaban Syekh. Kok aneh ya? Padahal temanmu itu soleh. Dan terus pripun Syekh? Pergilah ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur yang namanya sumur Barhut. Sumur Barhut itu lebarnya 35 meter, dalamnya sekian meter. Kabarnya sumur Barhut itu telengeku sampai ke alam barzah, sampai ke neraka jahanam. Kemudian panggillah temanmu. Kalau panggil temanmu, kamu panggil ada jawaban, dia disiksa, dia pasti menjawab. Pergi ke Yaman demi 40 M ini. Ya sahibi, tanya di mana sumur Barhut, di mana sumur Barhut, ditemukan sumur Barhut. Ya sahibi, aina asyaratu alfi dinari, wahai sahabatku, di manakah uangku 10.000 dinar? Ada jawaban, Kak, tak simpen neng kamare anakku sing nomor loro, tak pendem neng kene. Cari. Alhamdulillah ketemu juga uangku. Mas, aku tak tanya Mas. Iya Kak, saya kemarin memanggilmu di sumur Zam-Zam. Saya kira engkau mendapatkan nikmatnya Allah, ternyata tidak ada jawaban. Sekarang aku ini berada di sumur Barhut, sumur yang di situ menyambungkan antara neraka jahanam dengan penghuninya, dengan kita yang ada di dunia ini. Berarti sampean rak disiksa Kak karo Allah ning alam kubur. Iya Kak, aku disiksa karo Allah. Engkau orang yang soleh, engkau ahli amanah, bisa dipercaya, engkau begitu masyhur kebaikanmu. Kenapa engkau disiksa sama Allah di alam kuburmu? Kak, aku pancen soleh, amal keapianku akeh Kak. Tapi 5 tahun ini aku gak takoan karo dulur wedokku, aku satru karo adik wedokku, 5 tahun aku gak takoan. Sehingga Allah murka terhadapku karena Allah menitipkan rahim kepada saudara. Siapa yang putus dari saudaranya berarti dia memutus kasih sayangnya Allah. Ya wis Kak, nek ngono aku tak mantuk, sampaikan kepada anak-anakku tentang kabarku. Ya engko tak sampaikno. Terus takok-takok di kamar sing nomor adikmu nomor loro ndi duduk. Loh, ketemu Kak. Alhamdulillah aku ketemu. Ketemu wong tuamu disiksa karo Allah. Bagaimana mungkin Pak Le, orang tua saya disiksa sama Allah, orang tuaku orang baik, orang soleh, orang yang amanah. Bapakmu gak rukun karo adik wedokmu, bulikmu. Kumpulkan saudaramu, ayo tak jaluk sepuro bulikmu. Akhirnya dimintakan maaf, malam harinya orang ini bertemu dengan sahabatnya, dan dia mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Ki kodok menengi mikir dulur sing ndi sampean. Meneng kok. Mikir dulur sing ndi sampean. Masalah yang kedua, Allah memberi beban hidup, Allah memberi masalah hidup sama kita karena kita qati'ur rahim. Ayo do mikir dulur, do mikir ponaan, do mikir minsanan piye kabare. Mulane nek duwe acara aja ning gedung. Ben dulurmu ngerti keadaan omahmu. Nek halal bihalal aja kok ning gedung. Anjan sana dari satu tempat ke tempat yang lain biar kita tahu keadaan mereka bagaimana, apa yang bisa kita bantu. Keponakan kita ternyata ya Allah Pak Le piye? Halah Pak Le mugi wis ruwet penggaweane gak ning sing hasil. Lah iki wayahe lulus MI lho piye? Nyekolahno wis ora kuat, wis Pak Le gak susah Pak Le, sing iki dadi tanggung jawabku, tak kekane beasiswa, tak bantu Pak Le, wis gak susah. Itu yang harus kita berikan. Seperti ini bisa dipahami nggih? Qati'ur rahim. Yang ketiga, riba. Ini masalah muasyarah. Kenapa riba ini terjadi? Tadi sudah saya terangkan, karena dia qati'ur rahim. Kenapa orang bisa terlilit riba padahal Allah sudah berjanji yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan Allah memakmurkan sedekah. Karena dua hal. Siapa yang kita hutang kepadanya? Dua F. Kita bisa berhutang kepada 2 F ini. Jangan hutang kepada yang riba. Siapa 2 F? 1 family, 2 friend. Kalau kita baik sama family, kita baik sama friend, maka masalah selesai. Duwe konco SMP 15 tahun ra tau anan 15 tahun ra tau nelpon 15 tahun ra tau dolan-dolan pisan. Ora wajib kok kei. Duwe konco ora tau apik, ora tau apa, teko-teko moro-moro utang.
nek utang griseni, nek wae nyaur hawa dawat. Ya wis astagfirullah. Wis rasa istighfar aja dilakoni. Sing nomor 3 zalim. Merampas hak orang lain. Orang yang suka merampas hak orang lain, merampas kehormatan orang lain, maka orang itu akan diberi kesulitan hidup oleh Allah. Next. Akliyah. Kenapa orang masalahnya banyak? Yang ketiga karena bodoh. Khuyira Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mali wal mulk. Nabi Sulaiman diberi pilihan sama Allah. Hai Nabi Sulaiman, pilih antara satu, ilmu, harta, atau kerajaan. Fakhtaro al ilma. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'utiyal mala wal mulka ma'ahu. Akhirnya karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah memberikannya harta dan kerajaan. Pernah tak ceritakan di sini? Ada orang sumpek. Tak ulangi lagi, semua orang pasti punya masalah. Orang yang sholat juga dikasih masalah, orang yang tidak sholat juga dikasih masalah. Tapi Allah memberikan ketenangan dan jalan keluar kalau kita sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Baik sama Allah, baik sama orang tua, baik sama saudara. Tidak menzolimi orang lain, banyak bantu orang lain. Yang ketiga, masalah itu sumbernya karena kebodohan kita sendiri. Ada satu cerita, ada perempuan datang, Pak Kiai, urip kula sumpek Pak Kiai, jenengan tungakne. Lah pripun to Bu? Utang kula niku kathah Pak Yai, bojo kula ngopi ra muleh-muleh Pak Yai, anak kula niku nakal Pak Yai, mara tuwa musuhi kula, wong tuwa mboten kula dianggep anak. Wis kabeh pokoke. Jenengan dongakno Pak Yai, muga-muga urip kula niki tambah kepenak, makmur. Kula damel ke omben-omben Bu nggih, nggih, damel ke omben-omben. Ada air putih 1 gelas, dikei uyah sak gegem, diudek. Monggo Bu, ini unjukane. Apa rasanya? Gaber-gaber. Apa Pak Yai kok asin? Oke. Setelah itu diajak pergi ke danau yang airnya mengalir jernih, diombe seger banyune, digawakno uyah. Bu, nek sampean kepingin masalahmu selesai, gawakno uyah sak-sak. Damel napa? Damel numbali danau niki lho. Danau diusoki uyah sak-sak, minum airnya, piye? Seger. Apa intinya? Garam itu masalah kita. Air itu ilmu kita. Kalau ilmu kita sak gelas, dikei masalah sak gegem, gaber-gaber. Kudu mencolot kali ketek. Ya Allah, beban hidup rasanya berat ya Allah, timbangane nyemplung kali ketek misalnya. Padahal masalah sak gegem, ilmune mau sak gelas yo gaber-gaber. Walaupun masalah kita ini 1 karung, tapi ilmu kita sedanau. Apa yang terjadi? Biasa-biasa saja. Saya melihat ini sebenarnya banyak masalah. Tapi kok biasa, ilmunya sedanau.